Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pujiarti dengan NIM FT06220007 dari program studi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Fisioterapi Komprehensif Pediatri dengan kasus Development Dysplasia of the Hip atau dengan DHD. Displasia panggul atau DDH (Development Dysplasia of Hip) merupakan perkembangan abnormal panggul berupa displasia, sublokasi, dan dislokasi sendi panggul pada anak-anak. Displasia asetabular menyebabkan kelainan pengembangan asetabulum termasuk ukuran, bentuk, dan susunan. Pada sublokasi sendi panggul, kepala femur tergeser sebagian dari posisi normalnya, namun masih terdapat kontak dengan asetabulum. Pada dislokasi sendi panggul, kepala femur memiliki kontak dengan asetabulum. Faktor genetik yaitu riwayat keluarga DDH meningkatkan risiko bayi mengalami kondisi ini. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat DDH, risiko bayi baru lahir terkena DDH 12 kali lipat lebih tinggi. Kemudian, posisi bayi dalam rahim yaitu posisi sungsang atau bayi dalam posisi terbalik dapat meningkatkan risiko DDH karena tekanan berlebihan pada tulang pinggul bayi. Kemudian, faktor lingkungan yang pertama yaitu membedong. Membedong bayi dengan ketat dan memaksakan kaki lurus dapat meningkatkan risiko DDH. Kemudian ada posisi gendong. Menggendong bayi dengan posisi kaki lurus dan rapat dapat meningkatkan risiko DDH. Kelainan bentuk panggul ibu dapat mempengaruhi posisi bayi dalam rahim dan meningkatkan risiko DDH. Selain penyebab, beberapa faktor dapat meningkatkan risiko DDH pada bayi. Yang pertama, keluarga dengan riwayat DDH. Jika orang tua atau saudara kandung memiliki riwayat DDH, risiko bayi terkena DDH meningkat. Yang kedua, anak pertama. Penelitian menunjukkan bahwa 6 dari 10 kasus DDH terjadi pada kelahiran anak pertama. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. DDH lebih sering terjadi pada perempuan. Kemudian kehamilan kembar. Kehamilan kembar dapat meningkatkan risiko DDH karena ruang terbatas dalam rahim. Posisi bayi dalam rahim. Posisi sungsang dapat meningkatkan risiko DDH. Gejala klinis pada DDH meliputi yang pertama, perbedaan panjang kaki, yaitu satu kaki mungkin tampak lebih pendek dari yang lain. Yang kedua, lipatan kulit yang tidak simetris di sekitar paha, yaitu lipatan kulit di paha mungkin terlihat berbeda di kedua sisi. Yang ketiga, gerakan terbatas pada satu kaki, yaitu bayi mungkin kesulitan menggerakkan satu kaki atau mengalami keterbatasan dalam rentang gerak. Yang keempat yaitu bunyi klik atau gesekan di sendi panggul. Bunyi ini mungkin terjadi saat kaki digerakkan. Yang kelima, kesulitan berjalan. Anak yang lebih besar mungkin mengalami kesulitan berjalan. DDH dapat menyebabkan berbagai dampak pada gerak dan fungsi, termasuk 1. Keterbatasan gerakan. DDH dapat menyebabkan keterbatasan gerakan di sendi panggul yang dapat menyebabkan kesulitan berjalan, berlari, dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. 2. Nyeri. DDH dapat menyebabkan nyeri di panggul, paha, dan punggung bawah. 3. Osteoartritis. DDH dapat menyebabkan osteoartritis di sendi panggul yang merupakan bentuk artritis yang terjadi ketika tulang rawan di sendi rusak. Kemudian alat atau metode yang digunakan dalam Development Display of the Hip atau DDH, yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua pemeriksaan pencitraan, yang ketiga tes klinis, yang keempat evaluasi perkembangan, kemudian yang kelima metode pengobatan. Kemudian rencana fisioterapi yang diberikan pertama pada bayi 0-12 bulan. Yang pertama yaitu ada pemasangan pelvic harness, yang kedua latihan peregangan, yang ketiga latihan penguatan otot, yang keempat terapi manual. Kemudian untuk anak 1-5 tahun yang dilakukan adalah 1.
latihan peregangan. Yang kedua, latihan penguatan otot. Yang ketiga, terapi manual. Yang keempat, penggunaan alat bantu. Untuk rencana fisioterapi yang diberikan pada dewasa seperti 1. Latihan peregangan. Yang kedua, latihan penguatan otot. Yang ketiga, terapi manual. Yang keempat, operasi.